Pemirsa, berbagai budaya dari negeri Tiongkok seakan sudah melekat di kehidupan masyarakat pribumi, seperti Sio dan juga Feng Shui. Tidak hanya warga Indonesia ataupun warga Tionghoa, sejumlah masyarakat pribumi pun menerapkan metode Feng Shui dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa itu Feng Shui? Berikut sorotannya dalam untuk Anda. Seiring dengan berjalannya waktu, perayaan Tahun Baru Imlek tidak hanya dinikmati warga Tionghoa, namun kian melebur ke setiap elemen masyarakat di Indonesia. Sejak diberlakukan menjadi hari libur nasional, Tahun Baru Imlek dirasakan lebih meriah. Kemeriahan Imlek saat ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Tionghoa saja, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Ini tandanya bahwa masyarakat Tionghoa telah melebur menjadi satu dengan bangsa Indonesia. Tidak hanya dalam merayakan Imlek, tetapi banyak budaya masyarakat Tionghoa yang juga telah diserap oleh bangsa Indonesia. Salah satunya yang paling populer adalah Sio dan juga Feng Shui. Ya, berbagai budaya dari negeri Tiongkok seakan sudah melekat di kehidupan masyarakat. Sebut saja Sio dan Feng Shui. Tidak hanya warga Tionghoa, sejumlah masyarakat pribumi pun menerapkan metode Feng Shui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa kadang ada yang jodoh, kalau tenaga katanya bisa bawa rezeki ya. Biasanya percayanya apa? Jodoh, apa bangunan, jodoh sama bangunan. Percayalah, itu udah tradisi lah. Tradisi harus kita percaya. Biasanya yang percaya tentang apa? Jodoh, apa bangunan, atau peruntungan? Usaha, tempat usaha, sama riwayat hidup kita penting gitu. Sebenarnya sih percaya nggak percaya ya, karena sebenarnya kalau misalnya Sio dan itu kan kayak masa lampau kayak dari nenek moyang lah ya. Cuman kalau misalnya untuk sehari-hari sih saya masih kurang percaya gitu. Cuman masih agak penasaran kalau sama Sio-Sio untuk kelahiran kita sendiri. Feng Shui merupakan ilmu yang tumbuh bersama kebudayaan Tiongkok atau yang biasa dikenal dengan ilmu keseimbangan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Feng artinya angin, sementara Shui berarti air. Ilmu tersebut berfungsi memperhitungkan segala hal yang ditinjau berdasarkan kaidah air, angin, dan api. Jika ketiga unsur tersebut berjalan beriringan, maka keseimbangan dalam hidup akan tercipta sehingga mendatangkan keberuntungan. Feng Shui pun kerap dikaitkan dengan bangunan tempat tinggal. Jadi Feng Shui itu kalau dalam bahasa Mandarin kan Feng dan Shui. Feng itu angin, Shui itu air. Nah jadi itu sebenarnya menyeimbangkan manusia dengan adanya angin dan air lah. Jadi itu dari lingkungan kita sekitar ya. Intinya gini, lingkungan sekitar kita diseimbangkan terhadap manusia tersebut. Jadi lingkungan sekitar bisa berhubungan dengan manusia dengan bangunan, terus manusia dengan manusia gitu, atau manusia dengan aktivitasnya. Jadi keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya gitu. Orang itu bisa kita lihat dari tanggal lahir. Ya sama kalau budaya Indonesia khusus etnis tertentu gitu ya, mereka ada yang namanya weton gitu ya. Nah di Chinese juga ada namanya Pace. Pace itu keseimbangan 8 unsur seseorang, tidak hanya berdasarkan Sio. Kalau Sio itu kan dari tahun lahir aja. Nah jadi Pace itu dari tanggal, bulan, tahun, dan jam kita akan tahu. Nah keseimbangan orang ini kurang elemen apa gitu. Nah kekurangan elemen tersebut diseimbangkan lah dengan misalnya teman kerjanya dia lah, pasangan hidupnya, atau dia mau punya anak. Nah kalau dalam rumah tinggal mungkin kamar kan 8 jam sehari gitu. Jadi diseimbangkan dengan semua. Kalau dalam penampilan, warna yang dia bagus pakai untuk mengeluarkan auranya, atau yang misalnya belum punya jodoh, warna jodohnya pakai apa, atau zaman sekarang lagi kamarnya saya ada talk show juga berhubungan dengan batu-batu kan, juga batu apa yang bisa untuk mengaktifkan jodoh gitu, bisa juga. Syarat perhitungan Feng Shui pun kerap dikaitkan dengan Sio seseorang. Di tahun kambing kayu ini, sejumlah ramalan pun menunjang perhitungan Feng Shui. Karakteristik kambing yang dinilai cerdas, bijaksana, dan sentimental berbanding lurus dengan pergerakannya yang lamban. Kambing sama kuda itu, kalau dalam Sio Chinese itu merupakan satu rumpun komunikasi. Jadi itu masih merupakan Sio yang masih ada
kemiripan gitu ya, hanya bedanya yang kuda itu laki-lakinya, kambing itu perempuannya gitu ya. Makanya biasanya kalau kuda sama kambing itu komunikasi bagus, tapi ada kemiripan. Hanya sekarang banyak sifat-sifat lebih yin-nya. Kalau yang lama adalah yang-nya atau emosionalnya, yang laki-lakinya, male-nya. Kalau sekarang lebih yin-nya, lebih tenangnya. Nah, jadi sekarang karakternya jauh lebih tenang daripada tahun kuda lalu yang penuh dengan emosi dan kerja keras. Tapi ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya adalah kalau kita lihat cinta damai, berarti hal sesuatu itu ibaratnya tahun ini jauh lebih dingin daripada tahun lalu. Meskipun juga ada emosi, karena kan di sini ada unsur, jadi itu masih bisa baca unsur juga ya. Unsur yang bekerja itu masih digabungin tuh masih terjadi ada keseimbangannya, ada sedikit api dan kurang air gitu loh. Nah, tapi bagusnya kan kena sionya kambing. Tapi jeleknya adalah sifat sensitif. Jadi seperti sifat perempuan. Kalau perempuan itu kan suka sensitif, cepat tersinggung, jadi berpikirnya tidak dengan logika kadang-kadang. Nah, itu yang kurang bagusnya, harus dihindari. Tapi sisi positifnya tetap aja perempuan itu kan bisa mengerjakan semua, tapi memang lambat. Jadi tahun ini adalah memang dalam segala hal kehidupan cenderungnya lambat, bergeraknya ya almost like ya seperti wanita gitu loh. Jadi pelan-pelan gitu. Berbagai doa dan harapan yang baik banyak dipanjatkan oleh orang-orang di tahun Kambing Kayu ini. Dan tentunya kita tak lupa untuk berusaha agar doa-doa dan harapan yang baik itu bisa terwujud di tahun ini. Akhirnya, selamat Hari Raya Imlek, Gongsi Pacai. Dari Jakarta, Ratna Dewi, Siko Fernando, TV1 mengabarkan. Pemirsa, warga Tionghoa di Indonesia telah mendarah daging di bumi pertiwi. Bahkan tak sedikit yang ikut berjuang demi kedaulatan bangsa dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Siapakah tokoh Tionghoa yang berprestasi di tanah air? Sorotan siang segera kembali. Pemirsa, warga Tionghoa di Indonesia telah mendarah daging di bumi pertiwi. Bahkan tak sedikit yang ikut berjuang demi kedaulatan bangsa dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kisah dan prestasi para tokoh Tionghoa di tanah air berikut ini menunjukkan bahwa meski menjadi kaum minoritas, tak berarti warga keturunan Tionghoa minim kontribusi bagi Indonesia. Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan dunia dahulu kala membuat bumi Nusantara ini kerap disinggahi berbagai bangsa. Salah satunya adalah warga Tiongkok yang memang sejak lama dikenal sebagai kaum pedagang. Alhasil hingga kini banyak warga negara Indonesia yang merupakan warga keturunan Tionghoa. Meski sempat tak mendapat kesetaraan dan cenderung dipandang sebagai kalangan eksklusif, warga Tionghoa di Indonesia telah mendarah daging di bumi pertiwi. Bahkan tak sedikit yang ikut berjuang demi kedaulatan bangsa dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Salah satunya adalah John Lee alias Yahya Daniel Dharma. Pria kelahiran Manado tahun 1911 ini adalah pahlawan nasional keturunan Tionghoa pertama yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009 lalu. Di tahun 1947-1948, John Lee membawa kapal milik Angkatan Laut Republik Indonesia, The Outlaw, menembus ketatnya penjagaan Belanda untuk menukarkan hasil bumi dengan persenjataan untuk Indonesia. Tokoh satu ini menjadi panutan wajib bagi mahasiswa aktivis hingga saat ini. Ialah Suhok Gi. Gi menjadi simbol pemuda aktivis yang tetap memilih kritis saat kawan-kawan seperjuangannya telah merapat pada penguasa. Suhok Gi memang berdarah keturunan Tionghoa, tetapi bisa jadi jiwanya lebih nasionalis daripada sebagian pribumi. Sementara di pemerintahan, salah satu sosok Tionghoa yang menonjol adalah Kwik Kian Gi.
Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Kwik dinilai mampu menjaga ekonomi tetap stabil di tengah berbagai terpaan kala itu. Saat ini, siapa lagi tokoh Tionghoa yang sensasional kalau bukan Basuki Cahayapurnama? Ahok menjadi gubernur pertama etnis Tionghoa yang memimpin DKI Jakarta. Keberadaan warga Tionghoa di pemerintahan sebenarnya sudah lama ada, namun kini pasca reformasi mereka lebih melebur di antara masyarakat. Ketika pemerintahnya ke kiri pada era Soekarno, ada dukungan besar untuk Tionghoa ini melebur, ya, lalu ada, pokoknya diterimalah integrasi dan asimilasi itu tipis aja bedanya, walaupun ada perdebatan yang sangat tajam. Pada era Orde Baru, konsep asimilasi itu yang sebenarnya diterapkan, walaupun sebenarnya agak ada pemaksaan, ya. Nama-nama Tionghoa diganti dengan nama Indonesia, Jawanisasi kalau nggak lebih banyak diawali. Lalu pada era reformasi sekarang saya kira itu agak kita lebih maju sesungguhnya, jadi kita bisa menerima keragaman itu. Orang bisa menyapa Ahok dibanding Basuki Cahaya. Bukan rahasia bahwa etnis Tionghoa menjadi jagonya di bidang bisnis. Sebut saja Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Keduanya bahu-membahu membangun kembali pabrik rokok milik mendiang ayahnya yang sempat terbakar habis. Hingga kini mereka merajai deretan orang terkaya di Indonesia tahun 2014 versi majalah Forbes dengan harta sekitar 202 triliun rupiah. Ada juga Sudono Salim alias Lim Soe Leong. Setelah Lim meninggal di tahun 2012, sang putra Antoni Salim mewarisi tahtanya dan masuk 3 besar 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2014 dengan pundi kekayaan sekitar 72 triliun rupiah. Namun tak hanya di dunia politik dan bisnis, warga keturunan Tionghoa juga berkontribusi besar di bidang seni dan budaya, seperti sutradara kenamaan Teguh Karya, komedian Ateng, aktris Woli Sutinah alias Makwo, hingga di masa sekarang ini ada Joe Taslim yang berhasil menembus perfilman Hollywood. Sementara di arena olahraga, nama Lim Swee King mencatatkan dirinya sebagai pebulu tangkis legendaris. Pria kelahiran Kudus ini telah puluhan kali mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Demikian juga dengan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Keduanya mempersembahkan medali emas pertama bagi Indonesia di ajang Olimpiade tahun 1992. Ada juga petinju Chris John alias The Dragon. Chris John mencatatkan rekor sebagai juara dunia kelas bulu pertama dari Indonesia dan peringkat 2 dalam daftar petinju yang paling sering mempertahankan gelar juara dunia kelas bulu sepanjang masa. Kisah dan prestasi para tokoh Tionghoa di tanah air tersebut menunjukkan, meski menjadi kaum minoritas, tak berarti warga keturunan Tionghoa minim kontribusi bagi Indonesia. 不再想就是梦。